Oras shalom bataganumpan ala suhur pajupah kita use ibagas nagok sukacita bani penelan Alkitab bani panorang buat niarion. Pai mejalo hita hatani na iwata ponduk kita urtamartonggo mahita lobe. Terima kasih Bapak bani hidup pakon holongnya temu nama kasomani hanami. Sehingga boy ibereh kanami uhur. Rosi gogoh age guluh nami pajupah pakun hamar hite hon penelaan Alkitab seksi inang sadarion. Persaya hanami Tuhan, bagai do hidup ni uhur kuasa rosi gogoh na ibereh kokam huban nami. Aido mambahen tetap hanami tunduk taat lahu manombah kambani haganup situasi ni guluh on. Masir-sir hanami lahu manjalo hata haguluhanin. Olong atemu bagas kuasa niton di urupiham. Ase marpangarusion rosi berhikmat kaname mandalankon. Rosi mamakai konin bani goluh sehari-hari. Ibagas Kristus Yesus dalam hanami riapa kontogoon. Amin. Shalom. Horas matene. Salam sehat. Janah tetap kita ibagas malas niuhur. Buka hita bibelta. Aima nagabebahan penelaan Alkitab bani bot nyarion 2 Petrus bindu sada mamukah kumbani ayat 5 das kubani ayat 8 2 Petrus bindu sada mamukah kumbani ayat 5 das kubani ayat 8 sonon maya tahun ijay. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri dengan penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Sonaima hatani nebata. Hubat haganupan na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Tema dari nats kita hari ini, orang beriman mampu menguasai diri. Memang pada kesimpulan dari segala sesuatu yang kita hadapi di dalam suka maupun di dalam kesulitan pergumulan yang menentukan bagaimana hasil dan yang bagaimana yang kita harapkan tergantung dengan penguasaan diri kita. Penguasaan diri ini sudah diisi dengan berbagai hal. Biasanya orang yang mampu menguasai diri ada kesabaran di dalam kehidupannya. Ada kebajikan-kebajikan di dalam kehidupannya. Dan ditutup dengan karakter ketekunan. Nah, oleh sebab itu, tujuan dari penelahan Alkitab ataupun nats kita pada hari ini agar kaum perempuan juga dimampukan senantiasa menguasai diri dan mampu juga melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Ubat tahaganupan yang diberikan Tuhan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Apa dasar dan apa juga yang menjadi kekuatan bagi kita
untuk dapat bertekun dan sabar ketika menghadapi tantangan kesulitan kehidupan. Dalam nats sebelumnya ayat 3 dan ayat 4 dijelaskan, saya bacakan, karena kuasa ilahi yang telah menggerakkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup. Lewat Tuhan kita Yesus Kristus yang telah rela mati dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita, sebenarnya inilah dasar kekuatan kita untuk bersabar dan bertekun ketika menghadapi penderitaan. Itulah yang menggerakkan sesuatu yang berguna untuk hidup kita. Jika demikian, tentunya ketika kita menghadapi persoalan ataupun pergumulan hidup, selalu kita meminta dan memohon kepada yang bisa menggerakkan kehidupan kita supaya tetap berguna. Siapakah itu? Yesus. Bagaimana cara, bagaimana juga metodenya, disinilah nats kita berperan. Dengan cara bagaimana, saya bacakan ayat 5. Justru karena itu, artinya karena pertolongan Tuhan, karena dasar dari Yesus Kristus, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Nah, yang pertama rupanya yang ada bagi kita iman. Iman itu adalah ketersambungan, keterikatan kita kepada Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu persoalan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan iman, pengakuan, pengenalan, dan ketundukan kita kepada Tuhan, ini juga yang menggerakkan kita untuk mengisi dalam kehidupan kita kebajikan-kebajikan yang lain. Apa yang disebut tadi di sini? Menambahkan kepada imanmu kebajikan. Selanjutnya kebajikan pengetahuan diri, penguasaan diri, kebajikan ketekunan. Nah, intinya kebajikan itu bisa diwujud nyatakan ketika kita tekun dan sabar menghadapi segala proses demi proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Ayat 6, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri, ketekunan. Tekun artinya tahan menderita. Orang beriman, orang yang tersambung selalu kepada Tuhan, itu ditandai dengan tahan menderita dan tekun. Tekun, tahan menderita, ini adalah karakter, bagian ciri orang-orang beriman. Masih, kenapa ini sangat ditekankan dalam nats kita? Karena hidup ini tidak terlepas dari persoalan. Hidup ini pasti mengalami pergumulan. Konteks nats kita, memang pada waktu itu, orang-orang yang percaya dikelilingi oleh pergumulan, kesulitan, penderitaan hidup. Di mana pihak pemerintah tidak juga memberikan keamanan, bahkan menuduh mereka adalah sebagai penjahat, pengrusak dari tatanan kehidupan bermasyarakat, sehingga ada tekanan. Ada juga secara sistematis untuk menghancurkan. Di sisi yang lain juga ada orang-orang pengajar-pengajar sesat atau guru-guru palsu yang tidak memberi topangan dukungan
kepada sikap orang yang sudah mulai setia yang baru menjadi Kristen. Sehingga mereka terombang-ambing. Dan ada juga yang murtad karena iman memang baru-baru bertumbuh. Hubat tahaganupan, cara khusus seksi inang na hinaholongan ni Tuhan, ijon ma perlu karakter tekun. Ijon ma perlu karakter sabar untuk menghadapi persoalan, menghadapi tantangan na idopakon bani panorang ai. Sehingga walaupun mereka mengalami penderitaan, ketersambungan, keterikatan, pengenalan akan kuasa pengorbanan Tuhan Yesus tidak akan pernah bergeser dalam kehidupan mereka. Nah, halanya diharapkan untuk sabar. Sabar menderita, sabar menanti pertolongan Tuhan, dan sabar juga menjalani proses kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan dalam iman percaya kita. Hari-hari ini mari kita lihat, dalam masa pandemi, banyak orang tidak tekun dan bersabar menanti pertolongan Tuhan. Sehingga kebenaran, ketersambungan, keterikatannya kepada Tuhan bergeser kepada hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Ini yang membuat hari lepas hari mungkin kehidupan kita bertambah takut dan khawatir. Ini juga yang menyebabkan kehidupan kita menjadi lesu dan tidak bergairah. Karena faktanya memang mengelilingi seperti jemaat pada waktu itu, dari pemerintah, dari guru-guru palsu, dari keadaan di lingkungan, tidak menopang untuk menjalankan iman yang mereka imani kepada Tuhan Yesus. Nah, saat ini apa yang harus kita lakukan? Bertekunlah. Artinya tahan menderita, sabar menanti pertolongan Tuhan. Sebagai orang percaya kita harus yakini, kita mampu bersabar, kita mampu bertekun, melakukan peran tanggung jawab kita seturut dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, karena kita meyakini Tuhan pasti menolong saya. Dari sanalah kesabaran yang tulus, kesabaran yang terarah terjadi dalam kehidupan kita. Nah, hubata haganupan, ketekunan itu melahirkan keberanian. Keberanian menghadapi fakta kehidupan kita. Keberanian menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan yang kita alami. Imanmu akan selalu ditambah-tambahkan. Penguasaan diri ditambah-tambahkan juga. Ketekunan, kesabaran, dan akhirnya sampailah kita kepada ayat 8. Disebut di sana, sebab, ini setelah ditambahkannya, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita diberi kekuatan, kita juga diberi pengenalan, dan kita juga dimenangkan seperti Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Nah, hubani na siam inang, nah hinaholongan ni Tuhan kita, Tuhan ta Yesus Kristus. Menghadapi persoalan, yang terpenting kita perlu bertekun. Menghadapi persoalan, yang penting kita juga memiliki karakter sabar. Dan juga menambahkan katakan penguasaan diri dalam kehidupan kita sehingga mampu berjuang dengan pegangan dasar yang kokoh
yaitu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Mari kita belajar dengan kehidupan Ayub misalnya. Prosesnya kita lihat, hartanya yang pertama ludes semua, hilang. Karena mungkin hartanya banyak, ya istrinya masih, dan mungkin Ayub masih mampu menghadapinya. Karena ya barangkali itu bisa lagi dicari dan diperjuangkan untuk bisa kembali. Selanjutnya inilah proses kehidupan itu ya. Bukan hanya hartanya, anak-anaknya juga meninggal dunia seketika, hancur. Dari sini mulailah Ayub juga gusar, takut, khawatir. Apalagi istrinya sudah mulai memberontak dan akhirnya meninggalkan Ayub. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang namanya Ayub? Dia bersabar, dia bertekun menjalani iman. Nah, ini dia ya, menambah-nambahkan pengenalannya akan Tuhan, menambah-nambahkan pengenalannya akan dirinya, sehingga dia tidak akan hanya menuntut Tuhan, tapi melihat dirinya juga di hadapan Tuhan. Nah, ini yang perlu. Sehingga dalam prosesnya, walaupun hartanya habis, anak-anaknya meninggal dunia, istrinya meninggalkan dia, saudara-saudara teman-temannya menghujat bahkan menuduh dia, tetapi dia tetap bersabar dan bertekun mengerjakan apa yang dia imani kepada Tuhan. Dan akhirnya dengan kesungguhan iman Ayub, dia menyatakan, sekarang aku tahu. Bukan karena apa kata orang lain, tapi mata saya telah melihat sendiri bagaimana kuasa Tuhan. Wow, ini yang menjadi kekuatan dan dasar Tuhan juga untuk merubah suasana kehidupannya, akhirnya bisa pulih kembali. Nah, Hubaina Siam, seksi Inang. Tentunya ini juga yang menjadi pegangan kita. Hari-hari ini, persis juga bisa terjadi seperti yang dialami oleh Ayub. Banyak hal yang membuat kita mengalami kesulitan oleh pandemi COVID-19. Kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan, dan juga menghadapi kesulitan demi kesulitan yang seperti yang dialami jemaat yang pada waktu itu dilayani oleh Petrus. Tetapi apa yang harus kita lakukan supaya hal-hal yang ada di sekitar kita, kita mampu bersabar, bertekun untuk selalu memiliki ketersambungan, keterikatan kita kepada Tuhan. Tentunya kita harus menambahkan apa yang perlu bagi iman kita. Kebajikan, penguasaan diri, ketekunan. Sebab jelas disebut dalam ayat 8. Apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Amin. Tapi sebaliknya, ayat 9. Ini di bawah nats kita ya. Tetapi, barang siapa yang tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Artinya, Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan dasar, yang telah memberikan kehidupan, kiranya inilah yang menjadi pegangan poros kita dalam menghadapi berbagai hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Sehingga dia akan juga memberi kekuatan dan dorongan bagi kita supaya masing-masing kita bisa menang bersama dengan dia. Percaya Tuhan kami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi bagaimanakah kita mewujud nyatakan ini? Orang beriman harus mampu menguasai diri.
Dengan cara bagaimana ada kesabaran, ada ketekunan, dan selalu melihat kebaikan Tuhan. Maka segala sesuatunya bisa terjadi, dapat indah pada waktunya untuk mendatangkan kebaikan. Amin, martonggo mahita. Terima kasih Tuhan bani hidup pakon holongnya temu, tumai bereham gogo, kekuatan na baru ban nami, mendepakkan situasi goluh nami AHP bani goluh ari-arion. Percaya doa nami Bapa, ketekunan itu akan mendatangkan kesabaran. Kesabaran itu mendatangkan keberanian. Keberanian itu akan mendatangkan hal-hal yang berguna seturut dengan kebenaran Kristus dalam kehidupan kami. Ay masuako kambani guluh nami on Bapa. Asil lambin margogo haforsayon nami mendepakkon namasa secara nyata. Olong matemu Bapa, di day botoh kam doahan na forlu tonga-tonga ni kehidupan ni seksi inang secara khusus kuriamu ke kapes tambun. Tatap kam, mamasu-masu kam, jamah kam, ase haganuk boy ay menjadi kekuatan na baru huban nami. Pasu-pasuam kerja tangan, pasu-pasuam keluarga, niomba, terlebih mai pelayanan nami dalam masa pandemion, ase tetap kanami setia berbakti hubamu. Ibaga Yesus Kristus untuk tanganmu magulung nami, pasu-pasu hanami. Amin.